balik ke Fadu hari ini. Anandi mengetahui jika Jagdish meminta warisan. Fasan dan Anandi berada di perjalanan pulang. Dia melihat Jagdish di dalam mobil. Anandi bertanya-tanya apa yang dilakukan Jagdish di sini. Di rumah, Byron sangat marah dengan perilaku Jagdish. Dia mengatakan jika Gauri telah mempengaruhinya untuk melakukan ini. Byron menolak memberikan properti dan harta pada Jagdish, namun Kalyani meminta memberikannya karena kalau tidak Jagdish akan menjadi rintangan dalam kehidupan Anandi. Tanpa Jagdish menandatangani surat cerai, Anandi tidak akan menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Byron menolak, dia tidak mau tunduk. Byron mengatakan Jagdish tidak mempunyai hak, lebih baik dia memberikan bagiannya kepada Anandi atau kepercayaan rumah sakit. Kalyani marah. Dia mengatakan jika ini bukan tentang hak atau tentang Jagdish. Cepat atau lambat orang yang tepat akan hadir di kehidupan Anandi, maka Anandi harus keluar dari kekacauan ini. Kalyani meminta Byron menemui pengacara dan membagi harta mereka menjadi 6 bagian untuk Fasan, Byron, Nandu, Anandi, Sukna, dan Jagdish. Kalyani mengatakan jika dia ingin ikut ketika memberikan untuk Jagdish, dia ingin melihat seberapa rendah seseorang dapat jatuh menolak keluarga sendiri demi harta. Fasan dan Anandi tiba di rumah. Mereka bertanya tentang kedatangan Jagdish. Byron mengatakan jika dia yang menelponnya untuk menandatangani beberapa surat karena dia tidak mempunyai waktu untuk pergi ke pos. Anandi nampak curiga. Dia mendekati Kalyani dan bertanya. Tiba-tiba Banwari datang dan mengajukan pertanyaan. Kalyani cepat-cepat membawanya pergi ke kamarnya dengan alasan untuk melihat beberapa perhiasan. Gauri dan Jagdish kembali ke Mumbai. Jagdish meminta teh pada Gauri. Namun Gauri mengatakan sekarang bukan waktunya bersantai. Dia mengatakan saatnya untuk beraksi karena banyak pekerjaan yang diperlukan untuk mendirikan rumah sakit baru mereka sebelum mendapatkan properti. Dia ingin Jagdish merubah sikapnya dan mempersiapkan diri untuk ujian MS-nya. Gauri mengatakan akan terlihat buruk jika istri MS sedangkan suaminya hanya MBBS. Dia terus memberikan Jagdish semangat yang sepertinya hanya tertarik untuk minum teh. Jagdish pergi menemui dekan. Dia meminta maaf. Dekan bertanya mengapa dia meminta maaf. Jagdish mengatakan jika dia belum mampu mengendalikan diri antara profesinya dan keluarganya. Dekan bertanya apakah kepentingan keluarga lebih penting daripada kehidupan profesional. Apakah aturan dan peraturan bisa dia langgar dengan bebas? Dekan mengatakan jika Jagdish tidak bersungguh-sungguh meminta maaf. Jagdish mulai berkata kasar. Dia mengatakan jika bisa meraih gelar MS di mana saja dan mungkin suatu saat dia akan datang mengetuk rumah sakit miliknya. Jagdish pergi. Kemudian Jagdish pulang. Dia menceritakannya pada Gauri dan mengatakan apakah dia harus memohon kepada dekan. Gauri mencoba menasehatinya dan mengatakan seharusnya dia tidak menjadi emosi dan bersikap dingin. Kemudian ponsel Jagdish berdering. Byron menelpon Jagdish dan mengatakan bahwa keluarga telah memutuskan jika dia akan mendapatkan bagiannya, dan besok mereka akan memberikan surat-suratnya dan memintanya untuk tidak membuat masalah dalam prosesnya. Byron menutup panggilan. Jagdish memberitahu Gauri jika Byron mengatakan akan memberikan bagian untuknya. Gauri senang mendengar ini. Dia nampak antusias tentang ini. Gauri mulai menunjukkan tentang rumah sakit yang akan mereka bangun nanti serta menunjukkan beberapa peralatan medis yang akan mereka beli dan hal-hal lain yang dia pikirkan untuk rumah sakit baru mereka. Jagdish nampak tidak tertarik dan seperti memikirkan sesuatu. Kalyani sedang mengemas pakaian. Dia melihat foto Jagdish kecil. Kalyani menjadi emosional. Dia teringat semua momen dengan Jagdish. Kalyani mengatakan jika Jagdish selalu duduk di pangkuannya namun sekarang dia telah pergi meninggalkannya selamanya. Kalyani kemudian mendengar suara Jagdish yang mengatakan dia ada di sini. Kalyani keluar kamar untuk melihatnya. Di bawah Kalyani melihat Jagdish dengan tasnya. Kalyani mendekatinya, mereka memiliki momen emosional. Jagdish meminta maaf pada Kalyani dan mengatakan jika dia telah menyadari kesalahannya. Dia mengatakan jika dia tidak menginginkan apapun selain keluarganya kembali. Kalyani membawa Jagdish ke kamar semua orang dan menunjukkan jika Jagdishnya telah kembali, namun dia tidak menemukan siapapun.
Ketika Kalyani berbalik, Jagdish tidak ada di sana. Kalyani tersadar jika itu hanya hayalannya saja. Kalyani menangis, dia merasa emosional dan berharap jika mimpi itu tidak terjadi. Sumitra datang. Dia mengatakan minta maaf karena telah melahirkan putra seperti itu. Mereka berdua menangis dengan kondisi yang seperti ini. Sumitra mengatakan jika terkadang dia cemburu dengan Kalyani karena melahirkan dua putra yang sangat mencintai dan menyayangi ibu mereka. Gauri mengatakan pada Jagdish untuk menanyakan berapa banyak dia mendapatkan bagiannya. Jagdish memintanya berhenti dan mengatakan jika apapun yang terjadi di antara mereka tidak akan pernah mengubah apapun. Gauri mengatakan jika uang bisa membuat orang melakukan apapun. Byron dan keluarga tiba di hotel. Ketika Byron ingin pergi, Anandi bertanya mau kemana. Byron mengatakan jika dia ingin menemui pengacara. Anandi mempertanyakan padanya, namun Vasan menutupinya. Anandi merasa ragu dan tidak percaya. Dia bertanya mengapa Kalyani juga ikut bersamanya. Kalyani mengatakan jika dia hanya ingin mengetahui perkembangan kasus ini saja. Mereka pergi. Keluarga Singh datang ke rumah Jagdish dan Jagdish dengan sopan menyambut mereka. Byron mengatakan jika seorang menjadi bodoh dan berpikir jika Jagdish akan datang pada mereka dan akan jatuh di kaki Kalyani memohon pengampunan dan bahwa apa yang diminta adalah kesalahan. Tapi semua itu hanyalah hayalan karena itu tidak akan terjadi, dan inilah kebenarannya. Jagdish mengatakan jika dia meminta bagiannya bukan untuk kemewahan, namun Kalyani memotong pembicaraannya dan meminta Byron untuk segera memberikan surat-surat properti bagian Jagdish. Byron memberikan surat ke tangan Jagdish, namun Anandi berteriak untuk berhenti. Semua orang menjadi terkejut. Anandi masuk dan mengambil surat yang dipegang oleh Byron. Dia bertanya tentang ini. Byron mengatakan jika mereka akan memberikan sebagian harta mereka untuk Jagdish. Anandi bertanya apakah ini adalah harga dari perceraiannya dan mereka membeli kebebasannya. Kalyani mengatakan jika mereka tidak ingin membesar-besarkan masalah ini dan membiarkan ini terjadi. Anandi mengatakan jika Jagdish tidak mengerti konsep pernikahan. Dia hanya menggunakan dan menyalahgunakan serta memberi harga pada sebuah hubungan, dan bagaimana dia bisa membungkus sebegitu rendahnya. Gauri membela Jagdish dengan mengatakan jika Jagdish hanya mengambil haknya saja. Byron menyela Gauri bahwa jika dia terus menyalahkan Anandi maka dia akan lupa jika Gauri adalah perempuan. Byron mengatakan jika mereka mengetahui jika dialah yang berada di balik semua ini. Byron melanjutkan jika kata-kata Jagdish adalah kata-katanya dan Gauri akan selalu menjadi orang luar. Jagdish berteriak, dia bertanya bagaimana dengan Anandi. Dia juga orang luar bukan bagian dari keluarga. Kalyani menghentikan perdebatan mereka. Kalyani menganggap jika Jagdish hanyalah pengemis datang dan dia memberi mereka. Jagdish dan Gauri terkejut dan sedih mendengar ucapan Kalyani. Jagdish mengatakan jika perceraian tidak terjadi, mereka akan memberikannya pada orang asing. Anandi mengatakan Jagdish telah memberi harga hubungan selama 17 tahun mereka. Jagdish bertanya apa yang dia lakukan salah, dia telah mencuci otak keluarganya. Anandi menamparkan Jagdish, semua orang terkejut. Anandi mengatakan jika dia telah mentolerir semua penyiksaannya, tapi dia tidak akan tinggal diam saat orang mempertanyakan tentang keluarganya. Anandi mengatakan jika Jagdish tidak memiliki standar atau moral untuk meminta bagiannya, tapi dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia tidak akan rugi apa-apa jadi dia tak perlu takut. Anandi merobek surat-surat di depan Jagdish dan Gauri. Mereka terkejut. Anandi memberitahu Jagdish bahwa alih-alih mengancam keluarganya sendiri, dia bisa saja meminta haknya sebagai seorang anak maka keluarga Singh akan memberikannya dengan senang hati. Tapi dia menggunakan taktik murahan dan bertingkah seperti orang asing. Anandi mengatakan jika dia tidak membiarkan keluarganya berkompromi atau menerima kekalahan di depan siapapun, bahkan karena dia. Jagdish sangat marah dan berkata jika Anandi sangat menghinanya dan berdiri di atas kebahagiaannya.
Jagdish menantang Anandi untuk tidak akan pernah menceraikannya dan tidak akan datang pada setiap proses pengadilan. Anandi nampak tidak terpengaruh dengan perkataan Jagdish. Dia mengatakan jika pemikiran dan jawaban murahan itulah yang dia harapkan darinya. Anandi mengatakan pada Jagdish bahwa dia akan datang ke pengadilan bahkan pada hari berikutnya, namun bukan untuk kasus perceraian tapi untuk mengajukan kasus terhadap Jagdish. Jagdish dan Gauri sangat terkejut. Anandi mengingatkan Jagdish bahwa secara hukum dirinya masih sah istrinya Jagdish, jadi dia berhak mengajukan kasus karena Jagdish menikahi Gauri dan tidak peduli dengan apa yang dia katakan karena di mata hukum dan masyarakat pernikahannya dengan Gauri adalah ilegal dan dirinya akan menyatakan ini di pengadilan. Jagdish dan Gauri terkejut dan tidak mengatakan apa-apa. Anandi dan keluarga Singh pergi.